Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1115 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Seperti yang diperlihatkan di akhir chapter sebelumnya, Oda Sensei akhirnya mengungkap hal besar mengenai sosok legendaris Joy Boy. Ya, menurut informasi yang diberikan lewat siaran Dr. Vegapunk, Joy Boy dikatakan sebagai bajak laut pertama sekaligus memiliki kekuatan elastis layaknya Nika. Jelas hal ini pun menjadi informasi yang sangat penting bagi para fan One Piece untuk mengungkap kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Joy Boy. Apakah kekuatan Joy Boy memanglah kekuatan yang dimiliki oleh Luffy saat ini? Jika iya, mungkinkah masih ada kekuatan yang jauh lebih gila daripada kekuatan Gear 5 Luffy saat ini? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari hipotesa Dr. Vegapunk yang disampaikan kepada seluruh penjuru dunia One Piece lewat pesan siarannya. Yap, menurut Dr. Vegapunk, Joy Boy adalah bajak laut pertama yang tercatat dalam sejarah. Selain itu, Joy Boy sendiri merupakan nama yang diduga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Namun sayangnya, Dr. Vegapunk belum menjelaskan secara detail apa yang menjadi pemicu dimulainya abad kekosongan ini. Nah, dari beberapa informasi yang dikatakan di chapter 1114, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin Joy Boy mengetahui apa yang terjadi ke depannya di dunia One Piece? Seperti hanya kesimpulan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Itu sebabnya, apakah mungkin Joy Boy sebenarnya memiliki sebuah tujuan untuk menyelamatkan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece dengan menciptakan sebuah teknologi-teknologi modern di masa saat itu? Perlu diingat juga ya bosku, seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk, bahwa kerajaan kuno ini memiliki sebuah teknologi yang canggih. Bahkan teknologi yang ada di Pulau Egghead saat ini hanyalah contoh kecil dari teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Maka dari itu, jika benar Joy Boy ingin menyelamatkan umat manusia dari banjir besar menggunakan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno, bagaimana jika sebenarnya 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang kita kenal sebagai pemerintah dunia memang sengaja memiliki tujuan untuk merebut teknologi tersebut, sehingga mereka pun bisa menyelamatkan diri dari banjir besar di masa lalu. Jelas 20 aliansi kerajaan yang bersatu akan melakukan segala cara untuk mengalahkan kerajaan kuno, termasuk dengan cara kotor. Dan bisa jadi mereka memanfaatkan Zunisa dan robot kuno untuk mengalahkan kerajaan kuno. Yap, teori ini pernah Mimin bahas di video sebelumnya ya bosku. Jadi pada intinya, dunia One Piece pernah mengalami banjir besar di masa lalu. Hal ini pun semakin diperkuat dengan beberapa tempat di dunia One Piece, seperti hanya penjara Impel Down yang berada di dalam lautan. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah di chapter 1114 kemarin, Doflamingo menanggapi pesan siaran Dr. Vegapunk dengan mengatakan bahwa butuh kenaikan air laut 5 meter saja untuk bisa membuat semua kota yang ada di dunia One Piece hancur. Artinya, kurang 4 kali lagi bagi Im Sama untuk menggunakan senjata kuno Uranus agar bisa membuat dunia One Piece tenggelam ke dalam lautan. Yap, apa kalian semua bisa membayangkan jika saat ini Luffy saja belum mampu mengalahkan Gorosei, bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan Im Sama yang menjadi kunci penting untuk menyelamatkan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece? Nah, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, di chapter 1114 kemarin, ada beberapa hal yang sangat menarik yang seolah menjadi sebuah petunjuk besar tentang bagaimana cara Luffy mengalahkan para Gorosei. Yap, lebih tepatnya saat pertama kalinya Mother Flame ini diperlihatkan,
Gorosei Saturnus tiba-tiba berubah ke bentuk manusianya. Entah Gorosei Saturnus tidak ingin mengakibatkan dampak kerusakan pada Mother Flame ketika dia sedang menghancurkan Denen Mushi, atau mungkin Mother Flame memanglah kelemahan dari Gorosei. Namun yang jelas, setelah itu di panel berikutnya, kita diperlihatkan Luffy yang bertarung dengan Gorosei Warguri. Nah, di momen ini, Luffy meyakini bahwa serangan selanjutnya akan berhasil membuat Gorosei terluka. Nah, yang menarik di sini adalah, apa kalian semua masih ingat saat pertama kalinya kekuatan Mother Caramel diperlihatkan? Lebih tepatnya di chapter 867 yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Ya, sampai di sini coba kalian semua perhatikan lagi baik-baik panel ini. Ketika itu, Mother Caramel berusaha menghentikan kobaran api akibat Bigmam mengamuk yang membakar pemukiman di Pulau Elbaf dengan kekuatannya. Entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam tulisan Jepang, kata Mother ini sama persis dengan kata Mother yang tertulis pada Mother Flame. Artinya, pengucapan dan maknanya pun sama. Nah, di panel ini kita juga bisa melihat kata Mother yang diucapkan oleh para anak-anak yang diasuh oleh Mother Flame sebanyak 5 kali. Bukan hanya sampai di sini saja, bentuk dari Mother Flame yang diperlihatkan di chapter 1114 kemarin rilis bertepatan setelah hari ulang tahun Luffy pada tanggal 5 Mei kemarin. Nah, dari fakta-fakta tersebut, apa kalian semua sadar kata Mother yang diucapkan sebanyak 5 kali yang bertepatan dengan kisah masa lalu Big Mom di Pulau Elbaf, di mana Joy Boy sendiri juga berasal dari Elbaf, seolah mengisyaratkan kekuatan Gear 5 Luffy. Sehingga mungkinkah Oda Sensei telah menyiapkan kado spesial bagi sang Baka Sencho Mugiwara Luffy di chapter 1115 nantinya, di mana kado tersebut adalah Mother Flame. Ya, Luffy akan memakan Mother Flame layaknya Big Mom yang memakan Mother Caramel saat di Pulau Elbaf. Sehingga tidak menutup kemungkinan, inilah yang akan menjadi kunci untuk mengalahkan Gorosei setelah Luffy menggunakan mode Gear 5 barunya. Oh iya bosku, sebenarnya bentuk kekuatan Luffy setelah memakan Mother Flame pun rupanya telah di-spoiler oleh Oda Sensei pada Color Split Chapter 1028. Ya, peningkatan kekuatan baru dari mode Gear 5 Luffy ini jelas akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali kenapa Luffy yakin bahwa serangan selanjutnya akan melukai Gorosei. Perlu diingat juga ya bosku, salah satu inspirasi karakter Luffy ini adalah legenda Hanuman. Bahkan Luffy pun banyak sekali kemiripan dengan Hanuman. Nah, menariknya, Hanuman ini dikatakan pernah memakan matahari. Itu sebabnya, jika kita kaitkan dengan cerita One Piece saat ini, bisa jadi Mother Flame adalah sebuah api spesial yang tidak pernah padam, layaknya matahari. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1115, di mana Luffy akan mendapatkan peningkatan kekuatan dengan memakan Mother Flame. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.